Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Ricardo dengan NIM 01021 2821 26068. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjawab dua soal atau dua pertanyaan guna menyelesaikan UTS Perencanaan Pembangunan kelas B Indralaya. Soal yang pertama adalah, mengapa dan dalam situasi apa intervensi publik atau perencanaan diperlukan? Intervensi publik ataupun perencanaan diperlukan dalam situasi apapun dalam proses pembangunan. Hal tersebut dilakukan sebelum proses pembangunan dimulai, sehingga ke depannya pembangunan akan dilaksanakan dengan hambatan seminimal mungkin. Mengapa intervensi publik diperlukan? Intervensi merupakan suatu perencanaan atau proses penyusunan rencana guna melakukan pembangunan. Oleh sebab itu, intervensi diperlukan dalam perekonomian untuk mengurangi potensi terjadinya kegagalan pasar atau market failure, seperti kelakuan harga monopoli dan dampak negatif pihak swasta seperti pencemaran lingkungan. Dalam pembangunan, intervensi ataupun perencanaan diperlukan agar pembangunan yang dilaksanakan nantinya tidak mengalami kegagalan atau menyebabkan konflik. Sehingga, dalam arti lain, intervensi merupakan upaya untuk menyusun proses dan langkah-langkah dalam pembangunan dengan keputusan yang tepat dan sesuai dengan kepentingan umum yang diperlukan. Soal yang kedua, yaitu jelaskan dan beri contoh dari dua mazhab perencanaan. Di sini saya memilih dua mazhab, yaitu mazhab perencanaan advokasi dan mazhab perencanaan kolaboratif. Mazhab perencanaan advokasi. Perencanaan advokasi merupakan teori perencanaan kota yang dirumuskan pada tahun 1960-an oleh Paul Davidoff dan Linda Stone Davidoff. Ini adalah teori perencanaan yang pluralistik dan inklusif, di mana para perencana berupaya mewakili kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat. Davidoff adalah seorang aktivis pengacara dan perencana yang percaya bahwa perencanaan advokasi adalah metode yang diperlukan untuk mewakili kelompok berpenghasilan rendah dan minoritas yang tidak selalu sejajar dengan kelompok kaya dan berkuasa. Dalam perencanaan ini, penyusunan rencana melalui advokat akan menerima dan mengumpulkan aspirasi dari masyarakat berpenghasilan rendah yang kemudian akan diajukan dan dinilai oleh komite pembuat regulasi melalui advokat tersebut. Karena menurut mazhab ini, jika tidak diwakili, pendapat dari masyarakat kalangan bawah tidak akan didengar oleh para penguasa. Contoh dari mazhab ini adalah di era 1960-an, di mana industrialisasi semakin pesat, di New York, permukiman penduduk untuk buruh adalah permukiman yang kumuh, dan sangat berbeda dengan permukiman masyarakat menengah ke atas. Oleh sebab itu, kaum buruh dan proletar menyampaikan aspirasinya melalui advokat atau salah satu advokat yang melayani masyarakat, yaitu Paul Davidoff, untuk perbaikan struktur permukiman dan membentuk permukiman yang layak huni bagi para buruh. Yang kedua, mazhab perencanaan kolaboratif. Perencanaan kolaborasi merupakan perencanaan yang memerlukan keterlibatan aktif dari para pemangku kepentingan. Perencanaan ini telah diterapkan dalam pengelolaan lingkungan. Di negara-negara maju, penerapan pendekatan ini menunjukkan suatu keberhasilan. Perencanaan kolaboratif merupakan perencanaan yang dilakukan melalui proses bekerja bersama antar para stakeholders melalui dialog dan partnership untuk mencapai konsensus atau capaian milik bersama. Peran perencana dalam perencanaan kolaboratif tidak hanya sebagai fasilitator dan mobilisator, melainkan juga sebagai mediator. Kemampuan perencana harus mampu memahami dan memediasi konflik, sehingga dibutuhkan adanya kurikulum pendidikan perencanaan yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia atau SDM dan manajemen konflik. Proses perencanaan kolaboratif membutuhkan adanya leadership yang fleksibel dan otoritas yang kuat. Contohnya, di Amerika, perencanaan pembangunan drainase atau aliran air melibatkan banyak pihak seperti wali kota, ahli tata kota, analis AMDAL, perwakilan masyarakat, kepala proyek pembangunan, dan pihak-pihak lainnya. Masing-masing pihak memberikan opini terbaiknya dan akan memutuskan secara bersama rencana yang paling terbaik
secara bersamaan sehingga perencanaan dihasilkan dengan hasil yang matang dan tidak akan menyebabkan konflik ke depannya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata dan kalimat mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.